Halo sahabat mekanik, kali ini saya sedang mengerjakan kelistrikan Hino Ranger. Jadi ini adalah truk trailer Hino Ranger tahun tua. Jadi kelistrikannya sudah payah ya, sudah amburadul. Jadi mau kita perbaiki, rapikan lagi, fungsikan lagi semuanya supaya kondisinya bisa hidup normal. Oke, tonton terus video ini, jangan lupa cek roda dan mesin sebelum dipakai. Nah, ini sudah sedikit kita kerjakan ya. Nah, ini nanti yang ke atas, terus ini nanti akan kita ganti yang 10 mili yang besaran lagi ya. Ini masih 6 mili, kita ganti yang 10 mili. Terus ini juga yang kabel ke belakang mungkin belum kita sambung, tinggal dikit. Nanti akan kita sambung lagi untuk lampu belakang, ada 4 biji ya. Lampu rating 2. Ini untuk tangki, ini untuk lampu kota. Ini rem ya, yang ini rem. Kalau minnya nanti groundnya pakai bodi sasis saja. Terus ini udah kita pindah, ada switch starternya di sini. Kita rapiin seperti ini, kita bungkus nanti, ini tinggal pasang. Kalau minnya ini plusnya, switch kontak sini ya. Nanti yang ke dinamo starter, ke dinamo starter ini. Nah, ini. Terus ini nanti yang ke alternator. Jadi nanti bebannya di sini. Ini bebannya ini kabel besar ya. Nanti kita ganti yang 10 mili yang besaran. Jadi nanti ini seperti ini, ada 3 kabel nanti ya. Nah, ya kabel yang ke alternator. Harusnya sih alternator nggak terganggu dengan 2 kabel ini, harusnya dia ke aki ya. Tapi supaya aki ini kan sering rusak, kalau di truk ini kan sering habis, sering rusak kan, sering ganti. Jadi supaya tidak sulit untuk supir atau mekaniknya bongkar pasang, jadi kita taruh di alternator supaya nggak gampang rusak. Nah, ini bongkar pasang ini biasanya gampang rusak, sininya gampang putus. Jadi kita taruh di alternator. Nggak masalah sih, karena juga bebannya kecil ya, bebannya truk ini kecil, untuk listrikan hanya lampu aja yang besar. Kalau mesin Boskom nggak ada beban, jadi dia main tarik aja. Ini main tarik ini. Ini kalau tarik ini udah mati dia. Ini kan gasnya nih, gas. Ini kalau pembunuhnya ini pakai tali. Sebenarnya kalau ini bisa dibuatin ini ya, pakai motor seperti punya Cold Diesel Canter, pakai motor pembunuh. Jadi karena ini sudah teknologi lama, tidak masalah sih. Biar lebih praktis aja, nggak gampang rusak. Karena listrikan itu di truk ini kan truk trailer, jadi agak istilahnya bukan sulit sih. Biar praktis aja, jadi gampang matiinnya. Jadi mekaniknya tidak sulit-sulit juga. Nanti setelah itu nanti kita buatin kabel grounding dari sasis ke kepala ya, supaya kepala juga punya grounding yang bagus. Nanti kita buatin. Nanti butuh kabel gede lagi yang mungkin pakai 10 mili lah sekalian. Kita beli 1,5 meter supaya nanti untuk groundingnya biar kuat. Kita beli lagi yang ini kan, nanti sisanya kita pakai grounding. Oke, mungkin akan kita lanjut lagi. Ini udah sore ya, jadi dalam setiap tahapnya kita saya jelaskan aja setiap tahapnya. Kalau untuk detailnya mungkin agak sulit ya, karena ini kelistrikan bukan bukan bongkar pasang ya, kelistrikan, jadi agak rumit juga saya untuk menjelasinnya. Ya bagi yang paham sih mungkin paham ya, bagi yang tidak paham mungkin ya pusing juga saat ngurus kabel segitu banyaknya. Tapi ini sangat simpel, yang sebut sangat simpel, sangat simpel. Oke sahabat mekanik, tonton terus video ini, jangan lupa cek roda dan mesin sebelum pakai. Nah sekarang hampir selesai ya, tinggal kita pasang relay ini aja. Kita pasang relay ini, terus kita tambahkan untuk sekring ini kunci kontak pakai sekring 60 ampere ya, harusnya sih 50 ampere cukup, tapi 60 ampere aja. Jadi sekringnya khusus ya, nggak sama. Jadi screennya nggak sama dengan yang ini, agak beda dia.
pakai sekring yang ini ya. Jadi ini soket fuse beling, tapi ini soket sama dengan soket besar. Nanti ini ada kasih sekun, terus ini tinggal tancap aja di sini. Nah, kalau yang nggak tahu soketnya seperti apa ya, seperti ini ya. Nanti kita pasang di sini. Nah, ini khusus dia screennya dia besar ya, 60 ampere. Nanti di sini nempel di sini ya. Nah, kalau ini sih screen biasa, tancap biasa yang ukurannya macam-macam, ada yang 15, 20 sama 30. Saya pakai 3 macam aja karena beban juga besar kan. Jadi supaya nggak gampang putus, kasih screen yang gede. Tapi untuk kelistrikan sudah kuat, jadi nggak gampang panas dan tidak gampang meleleh juga. Jadi insya Allah aman. Nilai cuma 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita pasang di sini nanti. Terus ini udah tinggal rapi aja. Ini tinggal rapi, tinggal dirapiin aja, dibungkus. Nanti yang ke speedometer ini, yang speedometer agak ribet. Nah, speedometernya ya agak minta di repair sedikit, digosok dulu untuk mencari jalurnya supaya dia bisa sedikit normal untuk indikatornya ya, paling enggak lampu rating. Ini soket yang speedometer sudah tinggal dirapiin aja. Ini juga untuk soket. Nanti semua pakai soket ya, nggak ada yang nggak pakai soket. Jadi tinggal pasang aja, udah aman, tinggal colokin aja, sudah bagus. Colokin aja udah bagus. Jadi nggak ada yang kabel nanti diputus-putus sama mekanik kemudian hari. Jadi kalau kita tahu tinggal cabut aja soketnya, coloknya. Jadi simple, nggak perlu rusak kabel. Oke, sekarang kita lanjut. Nanti kita juga mau perbaiki nih wipernya sekalian. Perbaiki wipernya. Ini wipernya, nanti di situ ada kabel 2, tinggal kita kasih soket aja, soket isi 3. Nanti di sini. Nah, di sini dia terima strum dulu dari kontak ini. Strum dulu dari kontak. Terus nanti habis dari sini dia ke sana. Oke, sahabat mekanik, hanya bisa saya jelaskan aja gimana prosesnya ya, cukup lama juga ya. Kalau melelahkan sih tidak, butuh ketelitian aja. Kabel segini banyaknya harus teliti, gimana juga harus teliti, jangan kebalik. Misalnya ini aman, tinggal langsung pasang strum, langsung hidup aman. Kunci kontak juga udah aman, udah rapi juga semuanya. Jadi ACC semuanya bisa digunakan. ACC kontak on. Jadi soketnya itu ada beberapa macam ya, isi 3, isi 6, isi 6 nya 3, isi 4 1, isi 2, isi 2 juga ada, ini macam-macam ya. Jadi ini posisinya dibalik-balik supaya nanti nggak ketukar saat ada yang ngepot. Jadi sambil itu kita tandai juga supaya nggak ketukar nantinya. Jadi kalau dia ini kan seperti ini kebalik, nah, dari sini dia pakai perempuan, kalau ini dari sini pakai laki-laki supaya nggak kebalik pasangnya kalau ada yang buka. Itulah teori dari soket-soket. Nah, ini ada yang double nih, kan dari belakang, nanti kita kasih tanda aja. Kita nanti dikasih kelompok sendiri sini supaya bisa dibedakan mana dia grupnya, mana temennya, seperti itu. Oke, sahabat mekanik, akan saya lanjut dulu pekerjaan ini. Terima kasih.
tonton terus video ini sampai selesai, oke? Nah sekarang sudah kita tes ya, kita tes. Ternyata nggak ada masalah, nggak ada yang konslet, nggak ada yang error, semuanya normal. Tinggal kita mau rapiin aja kabelnya wiper itu ya. Jadi kabelnya wiper mau kita pasang dulu. Tapi ini sebelumnya kita rapiin dulu. Karena udah ada normal, jadi udah dirapiin, udah sip. Rapiin semuanya di sini, ya semua sampai nanti rapi begitu nggak ada kabel yang kelihatan. Nah setelah itu wiper cuma di sekitar sana aja, jadi nggak perlu ribet-ribet. Nah ini ada yang kelupaan ya. Kelupaan itu passingnya nggak ada. Jadi passing itu adalah kalau holder yang ini kita angkat. Nah holder yang kita angkat itu lampunya yang headlamp ya. Lampu yang headlamp itu dia nyala. Jadi ini passing. Kan jarak jauh, pendek, passing. Nah, kalau kita angkat seperti ini, dia headlampnya yang jarak jauh dia nyala untuk memberikan kode pada kendaraan depan. Ini kan tidak nyala passingnya, jadi saya mau nambah satu relay untuk buat passing di sini. Jadi ini relay untuk menghidupkan plusnya headlamp yang di sini. Nah, karena apa? Karena headlamp yang di sini itu dia passingnya nggak nyala, ya. Jadi nggak bisa keluar. Jadi fungsinya ini untuk mengeluarkan strum plus ke relay headlamp besar yang jarak jauh. Nah karena passing holder yang di situ saat itu diangkat, dia hanya mengeluarkan strum min, sedangkan strum plusnya nggak ada. Jadi fungsinya ini untuk mengeluarkan strum plus di relay headlamp jarak jauh. Nah nanti akan saya bongkar lagi. Kabelnya ini udah dibungkus sih, tapi dibongkar lagi, ambil strum plus ke sini dan ambil strum minnya yang dari passing itu, karena dia di sini ngeluarin strum juga di sini. Jadi di sini nanti kita ngambil strum minnya sama plusnya juga. Strum plusnya dari sekring langsung ya, strum plus dari sekring langsung, dan strum min dari ini penggeraknya holder. Karena strum plusnya ini jarak jauh, dia ikut lampu kota. Jadi kalau lampu kota diputar dua kali, holder ini diputar dua kali, dia baru seperti itu ya, kelihatan jarak kota, ini jarak jauh. Nah ini kalau diputar baru nyala. Jadi di sini nanti kita ngambil. Jadi di sini dia mengeluarkan strum itu dari holder situ plusnya. Nah fungsi relay ini untuk melakukan plus supaya nggak muter holder lagi seperti itu. Oke, kita mau bongkar lagi nih. Nah seperti ini ya. Yang hijau ini untuk kabel plus. Jadi ini 87 ya. Ini telunjuk saya. Ini 87, yang ini ya, ini 87. Ini 87, terus ini 85. Jadi ini plus ya. Ini hijau ini plus. Terus yang biru ini hasil dari keluaran relay saat hidup. Jadi saat relaynya hidup 87 sama 30 terhubung ya. Jadi ini posisinya 87 dengan sumber arusnya itu saya balik. Biasanya 30, ini 30. Yang ini 30 ya. Ini 85, 86, 30, 87. Nah, ini sumber arusnya saya balik. Jadi saya taruh di 87. 30-nya nanti hasil outputnya. Nah, sedangkan yang putih ini adalah minus yang dari holder. Jadi saat ini kan plusnya ada terus tuh yang 85. Nah 86 ini dari holder saat strum minusnya dari holder strum minnya keluar, maka relaynya hidup. Terus di sini mengeluarkan strum plus, akhirnya relay jarak jauhnya hidup. Nah gitu. Karena saat diangkat itu relay strum minnya dari relay jarak jauh dia hidup. Jadi saya ngambil sistem seperti itu. Ini khusus untuk passing aja ya. Untuk passing menghidupkan relay yang jarak jauh, jarak pendeknya tidak. Oke, ini saya buka, ambil instrumennya. Nah ini dia keluarin instrumen ya. Jadi ini plus, ini min dari holder yang ini. Nah kalau saya pindah ke sini dia nggak ada.
terus ya. Ini nyala terus karena jarak jauh, kecuali saya jarak ini. Nah, kalau saya terus ini jarak pendek ya, sorry. Ini kalau ini jarak pendek terus nyala terus, kecuali saya tekan ke bawah. Nah, ini mati. Saya naikin jarak pendek nyala, jarak jauh mati. Nah gitu. Jadi kalau dipasing gini dia nggak ngefek ya, dia nyala terus. Nah, oke. Jadi ini adalah holder relay jarak jauh. Ini adalah minnya ya dari holder. Akan kita ambil, oke. Seperti ini ya. Udah selesai saya buat. Ini masih ada strumnya nih. Nah, ini udah selesai saya buat seperti ini. Sedikit saya jelaskan lagi. Nah, ini adalah plus, ini plus ya. Ini plus, hijau plus. Biru ini hasil keluaran dari relay passing. Dia ke sini sama dengan ke sini. Hidupin strum plusnya relay yang ini. Terus dia ngambil kontrol min dari holder jarak jauh. Jadi saat holder ditarik, ini ngeluarin strum min ya, strum min. Jadi ini hidup, tapi saat dipasing jarak pendek juga hidup. Karena apa? Karena plusnya dia jadi satu nih. Plusnya jadi satu di sini. Nah ini. Karena jarak pendeknya ini ngeluarin strum min juga. Dia keluar terus, nggak terputus begitu. Harusnya di mekanisnya dia terputus. Kalau terputus sih dia nggak hidup, tapi nggak masalah karena passing kan untuk memberikan tanda kedip aja kepada pengendara di depan. Cuma itu aja sih. Dia hanya hidup beberapa detik aja, paling 1 detik, cek. Jadi biasanya orang kalau passing kan gini, cek. Nah, udah seperti itu 2 kali kedip. Atau saat jalan mobil kendaraan malam gitu kan, dia untuk melihat jarak jauh, melihat jarak jauh hanya untuk sebentar aja, sekitar 2 detik, cek gitu. Gitu aja sih, hanya untuk ngidupin headlamp sejenak. Ini adalah relay passing. Oke, sekarang rapiin lagi. Nah, ini sudah selesai ya. Sudah selesai, kita rapikan. Jadi saya jelaskan sedikit. Nah, seperti inilah hasilnya. Saya bikin praktis saja, nggak usah ribet-ribet. Berbagi yang lama, yang kita buat yang baru. Jadi udah rapi. Ini flashernya. Nah, cuma di sini flashernya saya sedikit unik ya. Flashernya saya buatkan, ini flasher rating yang membuat lampu sen itu berkedip-kedip. Ini namanya flasher. Nah, flashernya ini saya buatkan relay supaya catu daya yang ke flasher ini lebih besar. Jadi dia tidak mengambil setrum dari kunci kontak yang di sana. Jadi saat kunci kontak on, relay hidup. Jadi untuk menyuplai setrum ke flasher. Hasilnya juga saya lihat lampu ratingnya atau lampu sennya itu lebih terang dibanding ambil di switch kontak seperti itu ya. Jadi semuanya udah saya tulisin. Untuk screennya simple. Untuk on off mesin dia ini on off mesinnya ya. Jadi on off mesinnya pakai tarik aja ya, ditarik supaya mesinnya bisa mati. Terus untuk di speedometer sendiri, kalau ini lampu rotari ya, lampu rotor untuk sirine itu ya. Ini klakson, terus ini. Nah, kemarin wipernya sudah saya hidupin. Kita harus kontak on dulu. Kita kontak on. Nah itu. Jadi sudah hidup wipernya, cuma dia kabelnya cuma 2 ya, 2 aja karena itu plus low dan plus high putarannya ya. Jadi tidak saya buat untuk otomatis turun sendiri karena harus membongkar mencari sambungan yang di dalam wiper ya. Di situ kabelnya kalau dia turun sendiri harus ada kabel plus B plus ya, plus 10B nya atau B plus di situ. Terus intermittent juga sudah nggak aktif, jadi saya
pakai simple aja, yang penting dia high low nya bisa normal. Ini low, high nya ini kencang ya, low, high. Yang penting dia bisa berfungsi aja. Kalau untuk indikator di rating, desainnya di speedometer cukup, cuma lampu sen aja yang bisa hidup ya. Yang lainnya saya nggak berani menghidupkan semua karena jalurnya speedometer sudah banyak yang rusak. Nanti saya khawatir ada konslet. Jadi yang penting angin rem, terus yang bisa hidup lampu sennya, indikatornya. Kalau minyak dan panas ya mungkin bisa dicek manual oleh supirnya, itu aja ya. Karena ini sudah banyak yang rusak terbakar di belakangnya, jadi saya nggak berani hidupin. Nah sekarang kita mau lihat untuk lampunya hidup semua apa enggak. Oke, di luar. Oke sahabat mekanik, cukup sekian video kali ini untuk memperbaiki Hino Ranger ya, Hino Ranger. Oke, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi sedikit ya. Ini mobilnya juga cukup tua, jadi hanya seperti ini yang bisa saya kerjakan. Oke, jangan lupa cek roda dan mesin sebelum dipakai.